Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai modifikasi referensi yang berkaitan dengan Maharoh Kalam. Nah, di sini saya dengan Amira Salma Fauzia, NIM 1801178. Dengan saya Hanifah Sofia Zara Zulfa dengan NIM 1804672. Kami di sini akan menjelaskan beberapa referensi dalam pembelajaran Maharoh Kalam. Buku yang pertama yang akan digunakan, yang bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab khususnya Maharoh Kalam yaitu Silsilatu fi Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha dengan judul Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Buku ini ditulis oleh tiga orang, yaitu yang pertama Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan, kemudian yang kedua Mukhtar Thahir Hussein, dan yang ketiga Muhammad Abdul Khaliq Fadil. Buku ini diterbitkan pada tahun 2001, diterbitkan oleh Al-Arabiyyah Al-Jami'. Dan buku ini juga terdiri dari 4 jilid, di mana satu jilidnya itu terdiri dari 2 buku. Maka dalam satu set itu ada 8 buku. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Yang pertama, kelebihannya adalah mengenalkan teori modern dalam pengajaran bahasa Arab, karena buku ini dilengkapi dengan CD audio yang di dalamnya terdapat cara-cara pelafalan dan intonasi sebagaimana penutur aslinya. Jadi tidak hanya buku tapi dilengkapi dengan CD. Kemudian yang kedua, menggunakan metode yang mudah dan bertahap sesuai dengan tahapan pembelajaran mahal. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan kemampuan dalam berbahasa, yaitu pendengaran, ucapan, membaca, dan menulis. Yang keempat, memberikan ujian pilihan sesuai dengan tingkatan. Yang kelima, dilengkapi dengan materi-materi pendukung yang membantu program pembelajaran. Yang keenam, sesuai untuk segala tingkatan, baik untuk tingkatan dasar yang pemula ataupun yang ingin lebih memahirkan lagi. Kemudian yang selanjutnya ada satu set terdiri dari 4 jilid, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa dalam satu jilid itu terdiri dari buku, maka dalam satu set itu ada 8 buku dan dilengkapi dengan CD dan buku panduan. Kemudian yang terakhir adalah buku ini dilengkapi dengan gambar-gambar yang full color, sehingga bagi pembelajar yang menggunakan buku ini tidak merasa bosan gitu untuk membacanya. Kemudian ada kekurangan dari buku ini adalah harga buku yang kurang terjangkau, karena kalau dilihat itu dalam satu setnya itu ada ada sekitar 1 juta gitu untuk membeli satu setnya ini. Kemudian yang kedua, harus menggunakan CD pembelajaran untuk mendengarkan audio sehingga tidak efisien. Jadi ketika kita tidak membawa laptop atau alat untuk memutar CD-nya, itu tidak bisa didengarkan CD-nya tuh. Kemudian yang ketiga, ukuran buku yang besar dan berat. Bukunya sebesar ini, dan rata-rata memang sebesar ini buku-buku yang jilid-jilid yang lain juga. Jadi untuk yang tasnya kecil mungkin butuh bawa tas lebih gitu untuk membawa ini. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada buku Al-Limni Al-Arabiyyah, Silsilatu fi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Nah, jadi buku ini sama ya seperti Baina Yadaik, memiliki ukuran yang tebal dan juga berat, itu ya seperti ini. Nah, ditulis oleh Mursyidah Rozouk, kemudian tahun terbitnya itu 2013, penerbitnya IPC Universitas An-Najah, dan memiliki 4 jilid buku. 4 jilid buku ini, yang tiap jilidnya itu memiliki tahapan-tahapan dalam pembelajaran ilmu kalamnya, dalam pembelajaran Maharoh Kalam, dari mulai yang pertama itu yang untuk tingkatan dasar sampai yang tingkatan keempat itu bertahap gitu. Nah, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang kelebihan yang pertama dilengkapi dengan gambar makhorijul huruf dan cara pelafalannya. Jadi di dalam buku yang pertama gitu, di jilid yang pertama itu ada gambar-gambar
gambar-gambar dari tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, dan juga cara pelafalannya itu melalui audio MP3 gitu. Nanti yang bisa didengarkan. Yang kedua, dilengkapi CD yang berisi contoh pelafalan setiap kosakata dan juga murokab. Yang ketiga, terdiri dari 4 jilid yang disesuaikan dengan pembelajaran bahasa Arab ya, seperti yang telah tadi disebutkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, buku ini tidak hanya untuk pembelajaran maharoh kalam saja, akan tetapi mendukung juga ketiga maharoh yang lain seperti maharoh kiroah, istima, dan juga maharoh kitabah. Nah, kemudian kekurangannya, jika ingin mendengarkan contoh pelafalan, maka harus mengakses CD yang berarti kurang efisien ya, karena apabila ingin mempelajari dari buku Alimni Al-Arabiyah ini, maka harus disertai juga CD gitu untuk lebih sempurna lagi pembelajarannya. Nah, yang kedua, ukuran bukunya yang besar dan berat, kemudian pembelian buku yang masih jarang di toko-toko online yang ada di Indonesia gitu. Kami udah mencoba nyari kayak di Shopee, Lazada, dan sebagainya, itu masih jarang ya. Karena buku ini tuh hanya ditemukan karena buku ini berasal dari luar negeri gitu, jadi jarang ditemukan di toko online di Indonesia. Ya. Kemudian buku yang selanjutnya adalah Al-Arabiyah lil Alam. Buku ini ditulis oleh Dr. Hasan bin Muhammad Asy-Sya'rani, diterbitkan pada tahun 1430 Hijriah atau 2010 Masehi. Penerbitnya adalah King Saud University, publisher Riyadh. Kemudian jumlah buku ini ada 5 jilid, dan kelebihan dan kekurangannya adalah yang pertama, kelebihannya dilengkapi gambar sehingga tidak membosankan. Seperti buku Alimni Al-Arabiyah dan apa sih yang sebelumnya Al-Arabiyah Baina Yadaik, seperti itu ya, dilengkapi gambar sehingga tidak membosankan. Kemudian yang kedua, dalam satu tema percakapan diberikan contoh penerapan berdasarkan gender. Misalkan dalam tema ta'aruf ada pertanyaan ma ismuka. Untuk itu kan untuk laki-laki, kemudian yang untuk perempuannya diberikan contohnya ma ismuki, seperti itu. Kemudian yang ketiga, cocok untuk pemula karena kosakata yang digunakan adalah kosakata yang sering digunakan. Kemudian yang keempat, dilengkapi berbagai macam latihan yang berkaitan dengan tema percakapan, seperti latihan menyambungkan satu kata dengan satu kata lain sehingga menjadi satu ungkapan. Kemudian yang selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan dari buku ini adalah yang pertama, jika ingin mendengarkan contoh pelafalan, maka harus mengakses CD yang berarti kurang efisien seperti buku-buku yang sebelumnya, Al-Arabiyah Baina Yadaik dan Alimni Al-Arabiyah. Yang kedua adalah ukuran bukunya yang besar dan berat, sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan yang ketiga adalah pembelian buku ini masih jarang di toko-toko online yang ada di Indonesia. Karena buku ini berasal dari luar negeri, sama seperti Alimni Al-Arabiyah. Selanjutnya ada buku Arobiyati dengan judul Metode Hiwari, ditulis oleh Muhammad Nur Muslim, dan tahun terbitnya cetakan pertamanya itu di tahun 2013 dengan penerbit Lipia, dan jumlah halamannya terdiri dari 50 halaman. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yang pertama, pembelajaran kalam atau pembelajaran muhadasahnya itu dikorelasikan dengan pembelajaran gramatika bahasa Arab. Jadi selain isinya itu tentang percakapan, ada juga kaidah-kaidah gramatika nahu sorobnya gitu. Kemudian yang kedua dilengkapi dengan audio MP3. Nah, yang ketiga ada support grup WhatsApp secara gratis. Jadi ketika mendapatkan buku tersebut juga dikasih link untuk bergabung di grup WhatsApp-nya gitu secara gratis. Kemudian kekurangannya yang pertama, tema percakapan dalam buku ini sangat sedikit gitu karena hanya memuat 4 tema percakapan gitu. Kemudian yang kedua, desain isi bukunya polos sehingga terkesan membosankan. Jadi isinya putih polos, juga tidak dilengkapi dengan gambar-gambarnya. Dan yang ketiga, judul buku kurang sesuai dengan isi karena lebih banyak soal-soal yang berkaitan dengan nahwu sorof gitu. Karena kan judulnya metode hiwari, tapi lebih banyak kepada soal-soal gramatika yang harusnya memperbanyak contoh-contoh percakapan. Buku selanjutnya yaitu Al-Muhadatsa Al-Arabiyah. Buku ini ditulis oleh 4 penulis, yaitu yang pertama Muhammad Abu Ibrahim, yang kedua Hamid Abdul Qadir, yang ketiga Mahmud Asyaif Abdul Latif, dan yang keempat adalah Ahmad Abu Bakar Ibrahim. Tahun terbit cetakan pertama yaitu pada tahun 2007, cetakan yang kedua pada tahun 2016.
yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Arabiyah Khurasati, Pakistan. Jumlah halaman buku ini adalah 101 halaman. Selanjutnya, kelebihan dari buku ini adalah buku ini tidak hanya digunakan untuk pembelajaran maharah kalam, tetapi juga cocok untuk diterapkan pada pembelajaran qiraah. Karena tidak seperti judulnya gitu ya, Al-Muhadatsah Al-Arabiyah, yang dimana jika dilihat dari judulnya mungkin terbayang di dalamnya itu ada banyak contoh-contoh percakapan. Namun di sini di dalamnya itu ada nas-nas cerita yang bisa sangat mendukung untuk pembelajaran mata pelajaran qiraah juga gitu. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, latihannya kurang bervariasi seperti buku-buku sebelumnya, Al-Arabiyah Baina Yadaik, Al-Imni Al-Arabiyah, dan Al-Arabiyah Lil Alam. Kemudian yang kedua, gambarnya tidak berwarna dan halamannya polos sehingga terkesan membosankan. Yang ketiga, tidak dilengkapi dengan contoh pelafalan jika pembelajaran dilakukan secara mandiri, jadi tidak didampingi oleh guru yang bisa saja guru itu memberikan contoh pelafalannya gitu. Karena tidak dilengkapi oleh CD. Tuh, selanjutnya ada Lataskut. Nah, buku Lataskut atau Panduan Praktis Percakapan Bahasa Arab ini ditulis oleh Misbah Khairuddin Zuhri dan Muhammad Sobirin Suhail dengan tahun terbit sekarang udah cetakan ke-16 tuh ya. Itu diterbitkan pada September 2017 oleh Pustaka Nun dengan jumlah halaman 320 halaman. Lumayan tebal ya, tetapi bukunya itu kecil ya, kecil tapi tebal itu. Nah, kelebihannya membahas tentang percakapan sehari-hari dalam bentuk bahasa Arab itu. Jadi percakapannya seperti perkenalan, profesi, atau wisata dan sebagainya. Kemudian yang kedua terdapat dua jenis ungkapan dalam bentuk fusha dan juga amiyah. Jadi kita sering menemukan percakapan dalam buku-buku itu yaitu percakapan fusha. Nah, di buku Lataskut ini ada juga percakapan bahasa gaul atau amiyah gitu. Kemudian yang ketiga terdapat berbagai macam tema percakapan seperti tadi ya ada profesi, perkenalan, terus wisata dan sebagainya. Kemudian yang keempat diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab. Jadi bukan hanya yang sudah mahir, tapi cocok juga untuk kalangan pemula yang mau belajar bahasa Arab. Yang kelima dilengkapi dengan huruf Latin yang memudahkan untuk membaca huruf Arabnya. Jadi selain ada huruf Arab juga bawahnya ada huruf Latinnya gitu sehingga memudahkan bagi pemula yang baru mempelajari huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf bahasa Arab. Nah, kemudian harganya sangat terjangkau di kalangan pelajar karena tidak sampai 50.000 bahkan sekitar 30 ribuan ya. Sehingga sangat terjangkau gitu untuk kalangan mahasiswa pelajar. Nah, kemudian ukurannya kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ukurannya kecil ya. Nah, seperti ini. Kemudian kekurangannya, yang pertama tidak ada latihan pengerjaan soal. Jadi tidak ada seperti buku-buku mungkin ya Baina Yadaik, Alim Al-Arabiyah atau Al-Mufradats, Al-Muhadasa Al-Yaumiyah gitu. Kemudian tidak dilengkapi audio sehingga bisa menyebabkan ketidaksesuaian intonasi dengan penutur aslinya. Tidak seperti buku-buku yang sebelumnya mungkin ada CD atau menyediakan audio MP3-nya. Kemudian tidak dilengkapi juga dengan gambar yang menarik dan tiap halamannya polos sehingga terasa membosankan. Jadi di dalamnya tidak ada warna ataupun gambar ya, hanya berupa teks percakapan seperti itu. Buku selanjutnya adalah Al-Muhadatsah Al-Yaumiyah fil Lughah Al-Arabiyyah ala Thariqah Al-Haditsah. Jadi buku ini ditulis oleh Bapak Hidayatullah. Dalam buku ini tidak tercantum tahun terbitnya, jadi tidak dicantumkan juga di sini. Diterbitkan oleh Mazaya Learning Center dan isinya ada 26 halaman. Nah, adapun kelebihan dari buku ini adalah bukunya ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Bisa dilihat dari sini, bukunya ini sangat tipis, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya harganya terjangkau. Dan yang ketiga, tema percakapan banyak yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, khususnya untuk anak pondok gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan dari buku ini harus dibeli dari lembaga resmi. Karena Mazaya Learning Center itu adalah salah satu lembaga kursus bahasa Arab, jadi kita tidak bisa membelinya secara bebas gitu. Kemudian yang kedua adalah desain cover dan isi buku tidak menarik sehingga terasa membosankan. Bisa dilihat dari sini, ini desain cover bukunya dan di dalamnya tidak ada gambar-gambar, hanya tulisan semua. Jadi kalau misalkan dipakai belajar mungkin membosankan gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya tidak dilengkapi audio, tidak dilengkapi dengan latihan, dan tidak dilengkapi dengan kosakata bahasa Arab, sehingga kurang bisa membantu untuk pemahaman percakapannya. Nah, selanjutnya ada al-muhaddasah fil lughah al-arabiyah ala thariqah al-hadisah. Sama mungkin seperti yang tadi al-muhaddasah al-yaumiyah. Bedanya ini lebih tebal ya karena halamannya 65 halaman. Sama penulis, tahun terbit dan penerbitnya dan covernya juga sama. Nah, di dalamnya untuk kelebihannya bukunya ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana gitu ya seperti yang tadi. Jadi mudah dibawa kemana-mana buat yang sedang belajar praktek berbicara bahasa Arab. Kemudian harganya terjangkau. Nah, ini keunggulan dari yang tadi itu ada gambarnya gitu. Nah, di sini ada gambar-gambarnya walaupun gambarnya hitam putih gitu. Dilengkapi juga dengan kosakata. Ada kosakatanya. Kemudian kekurangannya buku harus dibeli dari lembaga resmi itu. Yang tadi kemudian desain cover dan isi buku tidak menarik sehingga terasa membosankan, tidak dilengkapi dengan audio dan tidak juga dilengkapi dengan latihan. Buku yang selanjutnya adalah Al-Muhadatsah Al-Arabiyah Lisanawati Ibtidaiyah. Mungkin buku ini diperuntukkan untuk pemula karena memang dari judulnya juga Lisanawati Ibtidaiyah gitu. Buku ini ditulis oleh Musa Al-Ahmadi. Tahun terbit buku ini cetakan pertamanya pada tahun 1963, sudah sangat tua. Diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Banani di Beirut. Jumlah halaman buku ini adalah 134 halaman. Adapun kelebihan dari buku ini dilengkapi dengan latihan yang bervariasi. Tidak seperti buku Al-Muhadatsah Al-Arabiyah, itu tidak bervariasi ya, hanya satu jenis latihan saja. Kalau ini masih mirip-mirip dengan Al-Arabiyah Baina Yadaik, tapi masih gimana ya? Lebih lengkap yang itu gitu, yang Al-Arabiyah Baina Yadaik dan teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya tidak hanya untuk mengharoh kalam saja, namun juga mendukung untuk pembelajaran mengharoh kiroah. Seperti halnya buku Al-Muhadatsah Al-Arabiyah. Jadi di dalamnya itu tidak berbentuk percakapan, contoh percakapan, akan tetapi berbentuk nas-nas kiroah gitu. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan dari buku ini adalah tema percakapan dalam buku ini sangat sedikit. Kemudian yang kedua, tidak dilengkapi dengan audio seperti buku-buku yang sebelumnya. Dan desain buku ini polos sehingga terkesan membosankan. Dan memang karena mungkin faktor sudah lama juga diterbitkannya, jadi ya desain dan gambarnya juga terlihat kuno gitu. Nah, yang terakhir ada buku Bahasa Arab Hiwar atau Percakapan yang ditulis oleh Panggersa atau diunggah mungkin ya, dan diterbitkan karena di sini berbentuk e-book gitu seperti e-book. Jadi diupload ke Scribe pada 2014 dan jumlah halamannya 74 halaman. Nah, jadi pas kita lihat di Scribe itu tidak ada covernya gitu ya karena ini diuploadnya Describe. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, tema percakapannya adalah percakapan yang sering digunakan sehari-hari. Kemudian dilengkapi juga dengan audio MP3. Kemudian kekurangannya tidak ada gambar serta halamannya polos gitu sehingga terkesan membosankan seperti yang tadi gitu ya, hanya hitam putih saja. Kemudian tidak dilengkapi juga dengan latihan-latihannya dan juga tidak dilengkapi dengan kosakata. Ya, demikian presentasian dari kami kelompok 1 dan kami menyadari masih banyak kekurangan. Mohon maaf dari kami. Semoga dengan adanya presentasi ini bisa menambah referensi kita untuk belajar bahasa Arab maupun nanti untuk bekal kita mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.